Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Monster Coaching bersama aku Ana Fitriani. Di sini kita mau ngerjain soal tentang Microsoft Excel mengenai VLOOKUP dan HLOOKUP. Kemarin sempat ada yang ngechat di WA temen dari grup belajar Excel. Jadi dia itu mengirimkan sebuah file berupa soal, kemudian dia minta untuk diberbicara bagaimana mengerjakannya, terus juga disuruh kita minta tolong untuk dibuatkan video tutorialnya. Nah, ini udah aku isi ya, ini udah aku isi semua, cuman sekarang kita hapus lagi dan kita isi ulang. Ini kita hapus dulu, kemudian ini kemudian ini ya. Oke, di sini kan kita suruh mengerjakan soal yang berhubungan dengan VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, maka dari itu nanti aku akan kasih penjelasan sedikit tentang apa sih VLOOKUP dan HLOOKUP itu. Terus perbedaannya apa sih? Terus dalam penerapan pengerjaan soal itu bagaimana gitu. Mungkin sebagian dari kita yang emang udah tahu bakalan ngerasa mudah banget buat ngerjain ini. Cuma untuk beberapa teman kita yang pemula pasti agak sulit dan butuh belajar lagi. Oke. Sini pertama kita bahas tentang HLOOKUP dulu ya, teman-teman. HLOOKUP itu hanya adalah horizontal. Yang namanya horizontal itu pasti dia dari kiri ke kanan ya. Ini baris, ini garis lurus dari kiri ke kanan itu namanya garis horizontal. Nah, kalau HLOOKUP ini dia mengambil sebuah data pada suatu tabel untuk ditampilkan pada yang diinginkan secara horizontal. Oke. Lebih jelasnya kita langsung praktekin aja ya. Jadi gini, di sini ada sebuah soal. Ini nomor 1 ya. Kalimat perintahnya adalah gunakan fungsi HLOOKUP untuk mengisi data dari sel D8 sampai sel D12 dengan mengambil data dari tabel utama atau tabel pertama. Jadi kita diminta untuk mengisi ini ya, berdasarkan tabel ini. Oke. Jadi kita itu diminta untuk menampilkan secara otomatis ya, dengan menggunakan rumus, yaitu kita nampilkan misalkan Telkomsel Halo. Telkomsel Halo ini tarif per menit ke operator lain itu berapa gitu. Ini berarti 1.200. Nggak mungkin kan kita mau tulis 1.200 gitu. Terus nanti Indosat M3 1.500 ini ya. Itu kan benar-benar cara bodoh istilahnya ya. Mungkin kalau untuk mengerjakan 1, 2, atau sampai 5 soal itu kita bisa ngerjain seperti itu secara manual. Tapi gimana kalau misal datanya ini sampai ratusan atau bahkan ribuan. Terus ininya juga sampai panjang, terus sampai ke bawah juga. Itu kan pasti sangat sulit sekali buat kita ngerjain secara manual. Makanya kita di sini menggunakan fungsi HLOOKUP untuk mempermudah mengerjakan soal-soal seperti ini gitu ya.
Nah, untuk rumus VLOOKUP itu sendiri yaitu seperti biasa dalam penulisan pengerjaan pada Microsoft Excel, tanda yang harus kita awali adalah sama dengan sebelum memasukkan rumus berikutnya. Jadi sama dengan HLOOKUP, kemudian lookup value. Lookup value-nya ini. Yang dimaksud lookup value itu kata kuncinya ya, yang ada di sini yang juga ada di sini, gitu ya. Lookup value-nya ini, kemudian titik koma, tabel array. Tabel array itu maksudnya tabel ini ya, tabel acuan ini semua ini. Nah, di sini kita ada dua cara nih. Kita bisa blok ini semua. Nah, atau kita juga bisa memberi nama. Nah, ini kebetulan udah aku kasih nama, namanya tabel acuan. Oke, kita ulangin aja ya teman-teman. Kita hapus dulu biar kalian paham. Nah, cara pertama tadi ya, bisa di blok kayak gini. Atau juga kita bisa langsung memberi nama tabel biar lebih mudah. Nah, cara penamaan pada sebuah tabel itu, pertama kita blok dulu. Ini berhubung udah dikasih nama, kita hapus dulu namanya. Caranya, kita blok semua, kemudian di sini kita masuk ke formulas, kemudian kita masuk ke name manager. Nah, ini namanya tabel acuan. Kemudian kita delete, yes, close. Nah, kita mau memberi nama lagi nih. Kita blok lagi ya. Setelah itu kita di sini masuk ke sini, kita kasih nama tabel acuan. Nah, dalam pemberian nama ini tidak disarankan menggunakan spasi. Jadi, antara kata satu dengan kata yang lain itu harus saling berhubungan. Di sini kita pakai underscore aja. Tabel acuan. Kemudian enter. Nah, maka dia udah, saat kita ngeblok sebuah data ini, kolom ini, tabel ini, dia langsung ada namanya tabel acuan. Nah, kita isi ulang ya. Sama dengan HLOOKUP, kemudian lookup value-nya apa tadi? Ini ya. Kemudian titik koma. Setelah itu, tabel array-nya apa? Ketik langsung aja, tabel acuan. Ini. Nah, kemudian titik koma. Indeks number-nya berapa? 2 ya, karena kita mau menampilkan ini baris kedua. 1, 2. Karena yang dipertanyakan adalah tarif per menit ke operator lain. Tarif per menit ke operator lain ini ada di baris kedua. Ini ya. 1, 2. 2. Titik koma, kemudian kita bisa pakai false atau juga bisa pakai 0 ya. Ini masuk dalam rumus lookup ya. Kemudian kita enter. Nah, udah langsung terisi, kita tarik ke bawah. Oke, bener nih ya. Telkomsel Halo itu dia 1200, kemudian Indosat M3 1500 dan seterusnya. Mudah kan? Nah, kalian bisa pelajari ini secara berulang-ulang, kalian pahami, kemudian kalian praktekkan biar lebih mudah untuk dimengerti gitu ya. Untuk selanjutnya kita kerjakan nomor 2. Copy seluruh data dari tabel utama, kemudian gunakan paste spesial dan jangan lupa pilih transpose untuk mengubah tabel ke data vertikal. Letakkan pada tab worksheet bernama VLOOKUP. Nah, jadi kita diminta untuk ini, kita blok. Kemudian kita disuruh menggunakan copy paste spesial ya. Klik kanan, pilih copy. Kemudian kita disuruh memindahkan di tab di worksheet bernama VLOOKUP ini ya. Nah, ini udah ada. Ini kita mending hapus dulu ya. Tadi lupa belum dihapus. Delete. Aduh, maaf. Bukan di delete. Ini langsung di delete semua. Oke. Nah. Oke, di sini kita klik di sini. Kemudian kita klik kanan, kita pilih ulang ya, copy.
Terus ke sini kita klik, pilih copy paste spesial. Di sini kita pilih yang all karena kita ingin mengcopy semuanya. Kemudian kita checklist yang transpose karena kita akan mengubah dari data yang horizontal tadi yang berbentuk lookup, kita ubah menjadi data berbentuk vertikal, yaitu berbentuk VLOOKUP. Gitu ya, kita transpose kemudian oke. Nah, otomatis dia datanya akan berubah ke bawah. Coba kita perbandingkan ya. Ini kan dia ke bawah nih. 1, kemudian 2 gitu ya. Sedangkan data yang di sini tadi menyamping 1, 2. Nah, itulah fungsi dari transpose itu tadi dan copy paste spesial. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Kemudian selanjutnya, gunakan fungsi VLOOKUP untuk mengisi data dari sel K7 sampai K20 dengan mengambil data dari tabel utama atau pertama yang sudah dipaste spesial. Oke. Ini sama dengan VLOOKUP ya. Kemudian ini kata kuncinya. VLOOKUP dengan lookup itu sama ya. Maksudnya penulisan rumusnya yaitu lookup value, tabel array, column index, kemudian baru false ya. Cuma bedanya kalau ini VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, kalau yang ini tadi yang lookup sama dengan lookup gitu ya. Kemudian titik koma. Nah, kita ini tabel array-nya tapi kita ngambil dari data ini yang udah ditranspose tadi ya, perintahnya gitu kan. Kemudian kita kunci untuk kolom dan barisnya ya. Tujuannya apa? Supaya kolom dan barisnya ini terkunci. Jadi saat nanti kita copy ke bawah, itu rumusnya tidak berubah ya. Maksudnya kan yang di blok tadi ini ya, dari sini sampai ke sini. Nah, dikunci biar dia nggak sampai lari ke sini dan seterusnya gitulah. Ini gitu ya. Kemudian titik koma 0 ya. Tutup kurung, enter. Ini kok NA ini ya. VLOOKUP C8. Oh, ini bukan C8 guys. Ini salah klik ini ya, K8. Nah, muncul ya. Kemudian kita tarik ke bawah. Oke. Dah selesai. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Oh iya teman-teman, buat kalian yang pengen tanya sesuatu atau ingin minta dibantu mengerjakan soal-soal berupa Microsoft Excel, silakan kalian bisa kirimkan filenya atau kalian bisa juga request tentang Microsoft Excel, kalian minta dibuatkan videonya tentang apa gitu ya. Bisa juga kalian langsung komen di bawah ini, atau juga biar cepet kalian bisa hubungi WA saya di ini ya. Aku tulis di sini aja. 0853 80708930. Oke, sini ya. Ups, kita pilih yang gila bersama. Kemudian kita lanjut aja langsung ke nomor 4. Untuk karakter kata yang ada di sel 13. Sel 13 itu mana? Ini ya? Oh ya. Left untuk menghasilkan kata Telkom. Berarti kita ngambil dari ini ya. Dari sini bisa. Dari mana-mana bisa. Oke, sama dengan left. Buat kalian yang pengen
tahu atau kalian belum tahu gitu tentang left, mid, terus juga right, land, dan lain sebagainya, kalian bisa cek video-video aku yang sebelumnya. Di sini aku nggak terlalu menjelaskan secara detail karena memang tujuannya mengerjakan soal ini gitu ya. Oke, left. Kemudian kita mau mengambil kata Telkom dari ini. Kemudian titik koma. Number card-nya kita mau ngambil berapa huruf nih? Kalau Telkom. T, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ngambil 6, kemudian tutup kurung, enter. Nah, udah ya Telkom. Lanjut. Untuk yang mid-nya kita diminta untuk ini dulu, right dulu. Right-nya untuk mengambil kata pati. Kita bisa ambil di mana ya? Yang ada pati-patinya di mana, guys? Simpati gitu kali ya. Emang ada tah? Pati. Pati. Harusnya ada, guys. Simpati. Di mana ya? Astagfirullah, ini kan ada guys, Telkomsel Simpati. Oke, sama dengan, bukan di sini, di bawahnya deh. Sama dengan right. Kemudian kita ngambil ini. Kemudian titik koma, kita mau ambil berapa karakter? Kita ambil 4 karakter ya, kita cuma mengambil kata pati gitu ya. Kemudian tutup kurung, enter. Oke. Lanjut, yang mid. Mid untuk menghasilkan kata sim. Kita bisa ambil yang di ini aja tadi ya, yang di simpati ini tadi. Sama dengan mid. Mid itu fungsinya untuk mengambil karakter dari tengah ya. Mid kita ambil ini, terus titik koma. Kita tadi suruh ngambil apa? Kok lupa guys? Sim. Berarti ini karakter ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada spasi ya, 10, 11. Berarti ke 11. Kemudian kita ambil karakter berapa? 3 karakter ya, kita nggak ngambil sim doang. Kemudian tutup kurung, enter. Oke, bisa ya. Lanjut, terakhir. Rep untuk menghasilkan kata Telkomsel Simpati. Berarti Telkomsel Simpatinya ada 3 ya. Sama dengan rep. Kemudian ini titik koma, kita suruh ngulangnya 3 kali, enter. Oke. Udah jadi. Terus apa? Ya udah selesai. Oke, cukup sekian ya tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan teman-teman semua. Kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan komen di kolom komentar atau bisa langsung hubungi WA saya di 085380708930. Terima kasih, sampai jumpa ke video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.